Hai teman-teman semua, kembali bersama saya Mary Uli Carolina dalam sesi Maranatha X Maestro Podcast. Dan sekarang saya sudah berada di SMAK 2 BPK Penabur Bandung, tepatnya di Jalan Dursasana nomor 8 ya. Jadi di sini saya akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Universitas Kristen Maranatha, tapi kali ini yang spesial adalah kita juga akan berbincang bersama dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung. Kita akan membahas tentang satu tema, yaitu dari dunia pendidikan, bagaimana perkembangan edukasi, khususnya di masa pandemi. Seperti apa sih perbincangannya? Ini bakalan seru banget dan sekarang saya akan menuju ke perpustakaan dari SMAK 2 BPK Penabur di lantai 4. Yuk! Dan sekarang saya sudah berada di perpustakaan dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung, tempatnya di Jalan Dursasana nomor 8 di lantai 4 dari SMAK 2. Sudah bersama juga Sir Felix selaku Wakil Kepala Sekolah dan juga Sir Renmar. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat. Terima kasih nih ya, kita sudah boleh mampir ke sini sambil ngobrol-ngobrol dan membahas tentang satu topik nih teman-teman, yaitu pengembangan edukasi SMAK 2 BPK Penabur di masa pandemi. Seperti kita tahu ya, dunia pendidikan itu sangat berpengaruh sekali, ini masuk ke tahun kedua ya pandemi global, dan kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih yang kemarin-kemarin sudah dilakukan, yang sekarang sedang dilakukan, dan di tahun 2021 SMAK 2 juga apa yang akan mereka lakukan ya. Tapi pengen kenalan dulu nih sama SMAK 2 BPK Penabur. Mungkin Sir Felix nih bisa memperkenalkan sudah menghasilkan berapa lulusan nih dari awal SMAK 2 ada. Ya, kita dari awal sampai yang tahun ini 2021 kita udah 43. Ya, 43 sudah lulusan. Sampai ke angkatan 43. Di tahun 2021 karena kita ngobrol-ngobrolnya di bulan Juni, jadi baru ada yang lulus juga ya, kelas 12-nya ya. Nah, ini kita langsung masuk ke topik utama kita aja nih. Saya juga penasaran dengan dunia pendidikan di masa pandemi ini ya, karena banyak sekali simpang siur berita, ada yang mau onsite juga, tapi sekarang juga Bandung lagi kurang baik kabar-kabar tentang lonjakan COVID-nya. Untuk kegiatan sekolah dari mulai masa pandemi sampai dengan hari ini, boleh diceritakan dong Sir Felix? Iya, jadi dari awal masa pandemik itu memang kaget ya buat semua orang, dari murid, orang tua, sampai ke gurunya juga ya. Nah semua jadi bingung, dari yang tadinya kita onsite terus tiba-tiba harus online gitu. Nah jadi memang banyak yang harus dikerjakan ya. Pertama dari misi dari gurunya sendiri untuk bagaimana caranya sih mendeliver materi dengan baik, gimana caranya supaya anak bisa mengerti pembelajaran yang disampaikan. Nah itu semua mau nggak mau guru harus dipaksa melek dengan teknologi. Berubah strategi ya soalnya strategi, ya dalam waktu cepat. Iya betul, karena memang ya tanpa media digital ya susah ya Pak Remat ya, apalagi Pak Remat mengajar olahraga ya betul. Secara online. Nah nanti Pak Remat juga bisa cerita juga tuh tantangannya seperti tantangannya apa gimana ya gitu. Jadi memang sejak pandemi ini memang ya ada keuntungannya, ada bersyukurnya juga karena guru-guru jadi dipaksa untuk belajar teknologi lebih awal seperti itu. Kita juga yang tadinya nggak bisa ngedit video ya Pak Remat ya, harus belajar jadi bisa masing-masing ya, masing-masing guru jadi diajarin bikin video. Dan kita tahu green screen gitu. Jadi kita nggak ngandelin orang ya. Kalau dulu ngandelin orang, sekarang harus bisa sendiri. Soalnya kalau ngandelin orang terus, wah nggak beres-beres kerjaan. Iya. Benar, karena yang lainnya juga ngerjain juga bagiannya gitu ya. Benar. Jadi udah lengkap alat-alat YouTuber ya. Wah, hampir. Kantong juga udah kering. Beliin alat. Iya, jadi terpaksa juga guru memang ngeluarin dari koceknya sendiri ya, dari dompetnya sendiri. Paling enggak mic, lampu ya biar glowing gitu. Iya, ring light kan. Biasa cuma beauty vlogger yang punya, sekarang guru juga punya loh ring light ya. Dari Sir Renmar mungkin mau ditambahkan gimana sih, apalagi ini punya challenge-nya sendiri ya, karena di mata pelajaran olahraga nih. Nah, ini gimana nih, Sir? Ya, challenge-nya ya gimana bikin anak bergerak itu kan nggak bisa lewat online ya, susah banget gitu kan. Makanya anak-anak tuh kalau materi olahraga tuh banyak, ada sepak bola, ada basket. Mereka pertama susah untuk dikoordinasiin, kedua alat-alatnya juga nggak punya di rumah, gitu kan. Jadi banyak pergerakan yang umum lah. Jadi memang susah juga anak yang, apalagi jam olahraga di jam 7 pagi ya Pak ya. Anak-anak susah bangun, apa segala macem, matanya masih
pengen tidur segala macam, jadi memang susah banget sih untuk khususnya pelajaran saya. Iya. Kebagiannya jam 7 lagi. Kebagiannya jam 7 pagi lagi ada. Lebih ke arah ngebangunin anak-anak untuk sekolah ke mata pelajaran selanjutnya sebenarnya betul. Nah, ini program khusus akademik dan non akademik selama masa pandemi ini ada yang berubah nggak, Sir Felix? Sebenarnya kalau secara khusus tidak ada ya, maksudnya kita lebih ke arah bagaimana pembelajaran itu dimasukkan ke yang namanya LMS. Nah, itu yang jadi mungkin sesuatu yang baru cara belajarnya. Jadi mereka mengakses lewat LMS. Jadi anak-anak bisa mendownload, melihat video tayangan daripada gurunya, mengajarnya, bahkan juga mengerjakan tugas-tugasnya, diupload juga di sana. Terus juga ada kalau tes juga di sana juga. Jadi dengan LMS saja gitu. Nah, terus kemudian karena di masa pandemi ini kan namanya pendidikan ya, nggak cuma deliver materi, tapi juga kita harus deliver gimana caranya bisa ngebentuk karakter daripada anak, spiritual anak. Jadi memang kita terus mengusahakan ke sana dan akhirnya kita bikin renungan pagi pun jadi secara video, anak bisa nontonnya di rumah. Kemudian juga baru-baru ini juga kita ngadain webinar. Nah, itu juga dengan praktisi-praktisi. Dulu mungkin kalau kita undang praktisi untuk menjadi narasumber, kita mungkin ya mikir juga ya mahal gitu ya, terus belum juga costnya juga. Betul. Tapi dengan online ini malah kita bisa kasih banyak buat anak-anak gitu. Memang jadi repot juga sih, cuma ada repotnya juga ya. Cuma kita bisa ada nilai tapi plus. Pilihannya jadi banyak ya. Pilihannya jadi banyak. Ya, kalau biasa dulu webinar kita satu materi gitu kan untuk semua anak. Terkadang ada anak-anak yang memang nggak suka materi itu gitu. Nah, kemarin kita buat beberapa materi, anak-anak itu boleh milih gitu. Ada yang wajibnya, tapi ada yang pilihannya webinarnya. Jadi tergantung si anak itu memang suka nggak, minat nggak di materi itu gitu kan. Karena memang terkadang kan materi itu kan nggak hanya sekedar materi, tergantung pembicara juga kan. Betul. Biasanya gitu ya. Dan anak-anak pilih-pilih biasanya kayak gitu. Dan kemarin memang relatif anak-anak antusias juga. Ada yang wajibnya, ada yang pilihannya. Nah, kita berikan pilihan seperti itu. Kalau dulu nggak bisa gitu, karena memang harus satu waktu gitu kan. Dan satu tema biasanya. Suka nggak suka anak-anak ikutin ya. Gitu. Kalau sekarang mereka lebih bisa memilih mana tertariknya kemana gitu. Iya juga ya, malah jadi lebih mengkerucut lagi dan semuanya diperlengkapi oleh bidang-bidang yang mereka minati jadinya ya. Wow. Tapi kalau untuk jam sekolah itu sama sekali tidak yang berubah dengan seragam apa segala macam kegiatan-kegiatan. Kalau jam sekolah sih pasti ada penyesuaian ya, karena memang kan dari yang 45 menit menjadi 30 menit. Gitu. Oh, jadi dipersingkat. Jadi dari jam belajar 7 pagi sampai jam maksimal jam 12 seperti itu. Dulu kan kita sampai jam setengah 4 sore. Iya, betul. Itu semua jadi diringkaskan, jadi hanya satu kali break. Ya udah gitu. Seperti itu. Oke. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang dulu mungkin namanya di ekstrakurikulernya itu jadi kayak gimana itu tuh surprise penyesuaiannya? Yang bisa untuk ekstrakurikuler di kita adalah KSN ya, persiapan KSN yaitu Olimpiade seperti Olimpiade Matematika yang kita setiap ini baru-baru ini memang kalau ini tahun paling banyak ya Olimpiade Matematika memenangkan medali perunggu, perak, emas semuanya ada. Di tahun ini? Tahun ini. Nasional, internasional. Nasional dan internasional. Itu akibat di rumah aja hashtag itu ternyata bikin mereka makin tajam gitu ya untuk ngulik ya. Jadi untuk kelas-kelas Olimpiade masih kita buka Olimpiade kebumian, geografi dan lain-lain. Malah makin banyak ya jadinya ya, dan memang, yang berminat juga. Betul, memang yang kita nggak bisa buka ya seperti futsal, basket ya. Itu kita nggak memungkinkan karena kerumunan kan jadinya. Psikomotor nggak bisa, kita nggak bisa jalanin. Itu memang ya itu yang plus minus lah plus minus ya, juga ya. Jadinya plus minus juga. Nah ini untuk program Sir Felix, program yang menjadi andalan ya. Kalau program-program yang reguleran kan kayak oke udah tahu gitu ya. Tapi ini yang justru menjadi andalan di masa pandemi global ini apa nih Sir Felix? Di masa pandemi global ini sebenarnya program andalan kita ya salah satunya webinar tadi ya. Webinar yang bisa ya lebih anak bisa punya pilihan. Kemudian kalau pembelajaran kita diusahakan karena kan ada kurikulum yang diadaptasi jadinya. Diadaptasi jadi tidak capaiannya tidak harus sampai sesuai yang di saat onsite gitu ya, tatap muka. Jadi kita malah disederhanakan. Seperti itu. Jadi andalannya lebih ke arah pembentukan karakter ya, seperti itu. Iya.
Nah, ini di tahun kedua kita masuk ke pandemi global dan khususnya di pengembangan edukasi ya, di pendidikan kan semuanya sebenarnya beradaptasi, semua juga terkejut gitu. Betul. Ya. Nggak anak-anaknya doang, tadi gurunya juga. Nah, tuh kan nih adik-adiknya semuanya ya, guru-guru juga semuanya muter otak gitu kan untuk bisa bikin kita semua bisa tetap menerima materi dengan maksimal gitu, tapi orang tua juga kan sama ya. Betul. Orang tua juga sama kelimpungannya. Nah, ini gimana seberapa besar support sekolah sebenarnya untuk siswa, untuk keluarga dalam menjalani masa-masa pandemi ini yang kita masih belum tahu sampai kapan juga begitu ya. Dan untuk KBM polanya sudah mulai berbeda, tahun 2021 sudah mau masuk ajaran baru juga. Nah, seberapa besar sih support sekolah? Sebenarnya support kita tuh memang maksimal lah ke orang tua ya, karena kita tahu juga banyak di antara orang tua di kita itu dua-duanya bekerja, gitu kan. Ada memang yang satu bekerja satu enggak, jadi dia bisa mengawasi. Nah, kita jadi monitornya itu memang sekarang apalagi kita udah punya grup WA dengan orang tua, jadi komunikasi kita juga lebih intensif gitu kan. Terkadang kami dari sisi kesiswaan saja kita sering datang ke rumah anak-anak jadinya. Oh gitu. Sering datang, bahkan waktu tahun ya, kalau bahasa sekarang MPLS, kalau dulu MOS kali ya, MOS kalau sekarang kan MPLS gitu ya. Kita sempat datengin ke rumah, tapi dengan catatan kita udah komunikasi dulu nih sama orang tua. Apakah diperbolehkan datang gitu ya dengan protokol kesehatan yang kita lakukan. Oh boleh datang, dan malah orang tua itu seneng banget, guru-gurunya ada yang datang dikunjungi gitu ya. Karena memang ciri khas dari SMAK 2 sendiri care-nya itu. Dari dulu, karena kebetulan saya juga alumni dari sini. Oh gitu, ini output juga. Iya, output juga dari sini gitu ya. Jadi memang ngerasain dua sisi ya. Sekarang jadi guru, dulu siswa. Ya. Jadi orang tua tuh seneng banget caring kita, ketemu sama orang tua, sama anak-anak gitu. Nah, mereka lebih semangat gitu untuk menjalani hari-harinya. Memang banyaklah kendala-kendala yang seperti itu, kita tanya apa kendalanya, nanti sama kita dicarikan solusinya yang terbaik gitu. Ya begitulah. Jadi rata-rata masalah klasik mereka apa sih sejak online daring ini, Sir? Ya kemandirian sebenarnya. Oke. Karena mereka nggak terbiasa untuk hidup mandiri. Kalau di sekolah kan kalau nggak masuk diteleponin. Kalau di kuliah beda ya, kalau di kuliah kan nggak masuk ya bebas aja. Nah sekarang mandirinya itu untuk bangun pagi, mengikuti jadwal yang sudah ada gitu kan. Nah itu paling sulit buat mereka. Beradaptasi di situ. Beradaptasi di situ. Dan posisi kita sebagai sekolah juga sebenarnya tidak punya power yang 100% seperti dulu. Karena kita nggak ketemu sama anaknya langsung. Iya betul. Harusnya orang tua yang di rumah, tapi kondisinya pun orang tua kan berbeda-beda, ada kegiatan dan lain-lain. Jadi kita memang bukan menurunkan standar, tapi kita fleksibel. Jadi win-win lah ya, jadi karena kita nggak tahu keadaan di rumah juga seperti apa sejak pandemi begitu ya, Sir. Gitu. Oke, dari Sir Felix mungkin ingin ditambahkan? Ya, jadi memang salah satu kendalanya lagi itu di internet juga. Jadi itu yang membuat jadi susah juga ya, karena waktu kita ngajar online pun dengan Google Meet itu tuh kebanyakan off cam. Nah kan memakan kuota ya ketika kita buka kamera gitu. Nah itu. Jadi memang ya asas harus saling percaya dan saling komunikasi dengan orang tua gitu. Memang itu yang dijaganya di situ ya jadinya ya, supaya orang tua juga tetap bisa mengawasi, mensupport dari rumah, karena ini udah di luar kendali guru-guru ya. Oke, ini berkaitan dengan satu topik yang kita bahas kan, pengembangan edukasi. Nah, pengembangan edukasi seperti apa yang SMAK 2 BPK Penabur sedang lakukan atau masih dijalankan atau mungkin rencana ke depannya? Nah, ini nih, jadi sekalian kita cerita juga ya. Di sini tuh kita mengembangkan yang namanya Project Next. Jadi namanya Project Next. Jadi Project Next itu bercerita tentang bagaimana anak-anak sejak dari kelas 10, sejak mereka dari SMP pindah ke SMA, mereka sudah dibimbing bagaimana sih cara menemukan passionnya mereka, mimpinya mereka, dan bagaimana sih impian itu tuh bisa dikerjakan sejak awal gitu. Karena kebanyakan siswa-siswi itu baru mikirin untuk mau jadi apa. Ya mungkin lagi SD ya semua juga pengen jadi presiden, dokter gitu kan. Cuma seiring waktu berubah karena pelajaran makin susah. Waduh, ketemu biologi susah, hafalan nggak jadi dokternya gitu kan. YouTuber aja pengen jadinya atau gamer gitu kan. Nah jadi di sini kita memikirkan sebuah cara dan bagaimana sih caranya supaya anak tuh bisa jangan sampai salah jurusan
Nah, di lewat Project Next ini kita kerjasama juga dengan Maranatha, Universitas Kristen Maranatha. Di situ kita bikin kelas-kelasnya. Jadi ada kelas arsitektur dan interior design, ada kelas seni rupa murni, ada kelas DKV, ada kelas hukum, ada kelas kedokteran, ada kelas kedokteran gigi, dan kita wadahi. Kita bikin silabusnya. Nah, jadi anak-anak dari kelas 10 tuh udah mulai mencicipi. Oh, kalau saya nanti masuk ke kedokteran tuh saya akan belajar begini loh. Oh, kalau saya masuk kelas hukum saya akan belajar begini loh. Nah, itu mereka dihadapi lebih awal. Nah, nanti ketika mereka di kelas 12 itu mereka akan present di depan dosen, di depan juri, di depan orang tua. Hasil belajarnya mereka. Jadi seperti portofolio. Di kelas 12 justru itu sudah dilakukan. Karena kan terkadang murid tuh anak tuh nggak punya power untuk ngomong ke orang tuanya, saya tuh pengen jadi jurnalis. Orang tua sekarang mungkin nggak kepikiran ya, anak jadi jurnalis mau makan apa nanti gitu, gajinya berapa gitu. Kepikirannya langsung di marketplace-nya nantinya ya. Mending kamu nerusin usaha apa di rumah misalkan, gitu kan, istilahnya bisa jadi manajemen. Padahal itu nggak suka dia, gitu. Jadi anak nggak punya power di sana. Nah, inilah lewat Project Next ini kami harapkan menjadi keunggulan, benefit buat anak ngomong ke orang tuanya. Gitu, nunjukin, saya mau ke sini, ini hasilnya, biar dibantu sama juri, biar dibantu sama dosen yang ngomong, oh kamu bagus. Itu kan diarahkan nanti sama yang memang sudah betul, ini. Seperti itu. Jadi itu program unggulan yang dari kelas 10 ya, rata-rata anak-anak kelas 12 baru kepikiran. Iya. Rata-rata begitu ya jadinya. Oke, jadi ini memang ada relasi rekanan dengan Universitas Kristen Maranatha ya, khususnya nanti kita akan berbincang juga seperti apa. Dan tapi mungkin di beberapa menit terakhir dari masing-masing juga nih harapan dari Sir Reinhard dulu deh. Ini kan sering juga karena casual banget kan ini, biasanya manggilnya Bang Reinhard gitu kan. Betul. Jadi sering ngobrol juga sama anak-anak gitu kan ya Sir Reinhard ya. Apa sih mungkin yang bisa disampaikan untuk kelas 10 yang baru masuk, 11, 12 dan yang baru lulus juga nih, yang ingin disampaikan khususnya tentang pengembangan edukasi di masa pandemi ini? Ya, buat anak-anak yang baru masuk tentunya ya, kita nggak ada waktu lagi nih untuk menyesal gitu ya, atau menyerah gitu, nggak ada waktu lagi. Jadi berjuang aja sama-sama gitu, kita semuanya new life gitu kan, keadaan yang baru semua. Jadi jangan menyerah lah, semuanya harus kita lewatin dan harus melek semuanya dengan apapun. Jangan fokus hanya satu tujuan, kita harus bisa bercabang kemana-mana gitu. Untuk anak-anak kelas 10 nih, apalagi yang peralihan SMP ke SMA. Betul, ini kan mereka secara mindset juga belum terlalu dewasa gitu kan ya. Tapi apa salahnya kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang supaya kita bisa makin dewasa gitu kan. Nah, untuk anak-anak yang lagi belajar, yang baru lulus gitu, kita udah menjalani ini udah lama ya, 1,5 tahun pandemi seperti ini. Udah 1,5 tahun, udah nyobain juga sekolah online kayak gimana. Sebentar lagi rencana mau buka, tapi belum tentu juga karena naik turun COVID-nya. Ya kita sama-sama inilah cari karakter yang bagus sama kegiatan-kegiatan yang menurut kalian itu support buat kehidupan kalian gitu. Jangan kegiatan-kegiatan yang nggak ada gunanya, waktu terbuang habis gitu kan, ngabisin energi juga gitu kan. Nah, kerjainlah maksimal karena masa depan nggak akan ada yang tahu kita mau seperti apa. Kita pandemik aja nggak ada yang tahu, gitu kan. Kita udah nge-planning, udah ngerencanain, tiba-tiba salah. Semua berubah ya. Tapi masa mau diam aja, kita rubah lagi planning kita kan, gitu ya. Nanti kita perbaharui lagi, kita mantepin lagi, udah. Kita jadi orang yang benar gitu, bisa jadi berkat buat orang-orang. Wow, itu ya dari Sir Reinhard. Thank you Sir Reinhard. Boleh sekaligus ini penutup dari Sir Felix di sesi ini. Ibaratnya kayak nasi udah jadi bubur, jangan nangis ya. Biar enak. Iya, gimana buburnya jadi enak dan mahal ya, bisa dijual. Nah itu. Jadi dari saya sih yang pasti buat anak-anak semua ya, jangan patah semangat ya. Pasti kesulitan yang kalian hadapin itu dirasakan oleh guru juga. Itu yang namanya guru tuh punya hati untuk pengen memberi yang terbaik sama murid, itu benar-benar ya. Mereka dari yang tidak bisa melek teknologi dipaksa jadi melek, belajar bikin sesuatu yang mereka nggak biasa, nggak fasih, tapi mereka juga berusaha. Jadi kalian generasi muda pasti bisa lebih dari itu.
tunjukin bahwa kalian bisa memanage waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, dan kalian pastilah punya masa depan yang cerah. Oke, thank you banget ya Sir Renmart. Kalau Sir Felix nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Universitas Kristen Maranatha lebih membahas lagi tentang program yang sedang dijalankan juga. Ya, sehat terus Sir Renmart. Sukses terus, salam untuk anak-anak yang lain juga. Dan sebentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan ada Angel, ada Caroline juga, dan juga ada Sir Marcel di guru BK, dan juga yang ada pengembangan, ada program yang unik juga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka sebentar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua karena saya sekarang mau ngobrol-ngobrol bersama dengan para alumni dari SMAK 2 BPK Penabur. Di sini sudah ada Kak Caroline, Kak Angel, dan juga ada guru BK juga pengembangan soft skill, ada Sir Marcel. Halo semuanya. Ada alumni-alumni. Kita ke yang muda-muda dulu ya Sir Marcel ya. Penasaran soalnya ini lulusnya waktu itu tahun berapa nih Kak Caroline? Aku Angel. Oh Kak Angel ya Kak Angel waktu itu. Aku 2019. 2019. Kalau Kak Caroline? Aku 2020. Baru ya berarti ya. Dan sekarang tapi masih terlibat juga. Ini katanya membantu sebuah program yang ada di SMAK 2. Ini sebenarnya programnya sudah dari 2016 ya kan. Jadi udah nggak terlalu asing gitu ya. Nah mungkin dari Kak Angel dulu tentang satu program 2LCB. Nah boleh dong sedikit dibahas. Mungkin aku sama Ko Marcel tuh bareng awal. Jadi bentuk 2LCB itu bareng nih awal. Jadi 2LCB itu awalnya memang fokus banget buat kayak public speaking. Jadi kayak IO-nya gitu lah, semacam IO. Oh gitu, simpelnya tuh kayak IO-nya tuh 2LCB. Jadi kita tuh belajar gimana sih cara berbicara dengan baik. Mungkin kita ada yang buat simple things di sekolah gitu. Kita presentasi gimana sih caranya, mungkin di 2LCB ini juga bantu kita buat gimana sih cara ngomong dengan baik. Itu simple thingsnya buat di dalam sekolah, tapi mungkin itu bisa dikembangkan buat nanti di luar, buat bekerja kayak gitu. Apalagi sekarang semuanya go online, kepake banget kayaknya kepake banget. Seperti itu semua harus bisa berbicara di depan kamera. Kalau dari Angel sendiri yang dirasain gitu, yang kepake banget nih ternyata apa yang ada di program 2LCB ini apa tuh Angel? Lebih ke public speaking sih. Jadi sebenarnya lebih kayak kerasa ternyata punya passion nih di sini gitu. Jadi kayak suka nge-MC kayak gitu, ternyata sangat amat kepake sih. Jadi mungkin buat orang di kampus apalagi di kuliah mungkin apa sih, mungkin organisasi apa, tapi ternyata public speaking itu sangat kepake sih menurut aku. Jadi masuknya ke banyak hal ya sebenarnya. banyak hal dan ke gimana karakter kita. Maksudnya kan ada orang yang berbicara tapi tidak enak didengar atau seperti apa, kita kan jadi enak membawanya buat ke dosen, buat ke orang-orang mungkin yang sudah punya jabatan, kan memang harus ada bagaimana sih cara berbicaranya gitu. Buat Angel insecure. Tadi dia bilang deg-degan melulu, ternyata gini ya Sir Marcel ya. Merendah untuk bocor gitu pas udah dikasih mic ya. Jadi kalau Angel sendiri benar-benar ngerasain ya, ini testimoni pribadi yang dirasakan dari salah satu program 2LCB itu ya. Khususnya tentang public speaking. Karena dulu awalnya memang mau berbicara tapi takut salah dan takut dijudge gitu sebenarnya. Cuman karena udah punya pengalaman, banyak belajar dan kayak ayo cobain kayak banyak latihan. Walaupun ya awal-awalnya ya gimana gitu, tapi ya sekarang udah lebih terbiasa karena memang dari latihan itu juga ya. Jadi sangat membantu sih dalam si 2LCB ini. Wow, dan program ini juga masih terus dikembangkan ya? Iya dong. Sampai hari ini juga. Dan nggak boleh mati dong. Wih, iya dong. Udah lulus aja masih balik-balik hanya untuk buat 2LCB ya kan? Iya dong. Nah kalau dari Kak Caroline deh, sekarang ke Caroline dulu. Baru lulus 2020 kemarin ya. Nah ini apa saja yang sudah dirasakan waktu itu dari apapun yang didapat dari 2LCB? Kalau aku lebih ke leadership sih ya. Jadi selain kalau tadi kan Angel public speakingnya, kalau aku lebih ke leadership. Jadi kita tuh lebih berani untuk ayo gitu, bisa kamu jadi pemimpin gitu, kenapa enggak. Jadi selain public speaking kita tuh mau ikut berorganisasi. Jadi kan sangat amat kepake gitu dari 2LCB ini. Kita bisa mimpin nggak hanya diri kita sendiri, tapi kita bisa ngeliat orang lain gitu. Oke, biasanya yang langsung dipraktekkan gitu ya, Caroline, ke adik-adik deh nih ya, kelas 10, 11, 12 gitu. Hal simpel apa sih yang biasanya, tapi sebenarnya itu kita nggak sadar langsung sudah melatih kita untuk ke kepemimpinan gitu ya. Itu seperti apa tuh biasanya? Itu tuh kita biasa ada kelompok-kelompok kecil gitu, ada mentornya, terus 2LCB juga punya kan ada IO gitu. Kita di situ bikin
nge-lead suatu games gitu atau ngebawain suatu retreat, gathering, itu kan bisa apa ya sebagai satu langkah untuk kita memimpin suatu grup gitu kan. Jadi dari situ bisa menumbuhkan gimana sih kita nge-lead orang, gimana sih kita bisa ngontrol diri kita sendiri untuk memimpin suatu kelompok gitu sih. Oke, kalau dari tadi Angel udah sharing pengalamannya yang sekarang di dunia kuliah mungkin kepake banget gitu ya Angel ya tentang public speaking. Kalau dari Caroline sendiri tentang leadership ini gitu ya, apa sih yang kerasa di sosial yang bisa dipakai dan dipraktekkan? Aku kebetulan di kuliah ini jadi wakil ketua himpunan. Ya ampun, baru lulus ya kamu udah kecil-kecil gini udah jadi wakil himpunan. Iya. Nah, benar itu dari Tua LCB aku jadi bisa berani gitu untuk kenapa enggak untuk ngambil chance ini gitu, kesempatan ini. Sampai teman-teman aku bilang, "Kok lu bisa berani gitu untuk karena ngambil baru gitu kan sebenarnya di kampus maba ya. gitu, baru ke kampus aja belum kan kamu masih daring. Iya benar jadi wakil aja. baru mau semester 3 kan udah ngambil wakil gitu. Jadi ya itu udah banyak dapat bekal di Tua LCB. Jadi ya udah ambil aja gitu. Wow, jadi langsung kepake banget ya kalian ya pas lagi masuk ke dunia kampus yang berbeda banget sama SMA dong. Kalian kan tentang kedisiplinan aja udah terserah kita segala macamnya, tapi justru di situ dituntut tanggung jawabnya juga gitu ya. Mungkin tahu lebih ke bagaimana cara memimpin yang baik, gak jadi ketua doang kayak gitu dong. Jadi kita harus gimana sih caranya bukan jadi pesuruh, tapi jadi pemimpin yang memang kita kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng ya, karena leader itu kan bukan bos ya. Iya, bukan bos jatuhnya. Bagaimana kita bisa punya tim dan timnya itu juga solid gitu ya bersama dengan leadernya. Wow, ini tadi testimoni dari para alumni dan sekarang mau langsung ke leadernya banget ini ya. Ada Sir Marcel selaku guru BK dan juga memimpin di pengembangan soft skill ini atau 2LCB. Sir, bangga banget gak sih denger cerita-cerita mereka tadi ternyata. Dan ngerasa bersyukur lah bisa ketemu, bisa kenal sama mereka gitu. Karena saya juga ikut belajar gitu sama mereka. Karena mereka tuh kreatif banget lah buat bikin kegiatan, bikin acara, ide-ide anak mudanya tuh fresh amazing ya jadinya ya banget untuk gitu. program ya. Oke, tentang 2LCB sendiri dari tadi kan kita udah ngelihat ini tuh karena 2LCB mungkin bisa sekilas karena ada kelas 10 dan orang tua juga mungkin nggak tahu ya, mereka hanya tahu tentang cerita KBM anak-anak aja, ternyata loh ada 2LCB di SMAK 2. Nah ini tentang apa sih Sir Marcel? 2LCB sendiri itu singkatan dari SMAK 2 Leadership Character Building. Jadi pada intinya anak-anak itu yang mau sebenarnya kita nggak nerima yang udah jago, yang udah hebat public speaking, organisator yang baik, enggak, justru kami itu tertariknya yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Oke. Dalam kemampuan public speaking, terus nanti diajak juga buat berorganisasi dan yang penting itu anaknya itu punya hati untuk berproses gitu. Dan nanti memang goal akhirnya yang pasti sih memang nanti setelah ada trainingnya, ada tata caranya lah ya buat pelatihannya kayak gimana, nanti goal outputnya karena ekskul ini kan disebutnya ekskul ya buat soft skill yang ininya, goalnya tuh nanti mereka itu jadi bawain kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang tadi udah disampaikan. Jadi kayak nge-IO-in buat acara karakter building, karakter camp. Dan puji Tuhannya uniknya tuh mereka tuh bisa nge-lead ya orang-orang yang umurnya tuh di atas mereka gitu. Anak kampus kuliahan pernah, terus yang acara gathering di gereja-gereja yang udah om-om, encek-encek gitu. Itu tapi pada nurut gitu. Range acaranya justru gitu ya, jadi fasilitatornya ya. Ya gitu. Dan nanti memang pada intinya sih nanti gue akhirnya tuh pengen tuh mereka tuh jadi berkat, jadi pengaruh buat banyak orang. Jadi sebenarnya dipersiapkannya sudah lebih awal, lebih dini lagi begitu ya. Jadi dari kelas 10 apa saja sih yang sudah pelan-pelan dibekali ke mereka, Sir? Yang pasti itu yang tadi public speaking, kemudian caranya mengorganisator dan gimana caranya berpikir kreatif. Jadi kayak kita nge-arrange satu acara, satu games, kayak bikin amazing race, kemudian bikin acara kayak apa ya, bisa disebutnya tuh kayak treasure-hunt ya, tapi di dalam kelas kita bikin setting-setting tempatnya kayak game-game Outlast kayak gitu-gitu. Tapi jadi, di kelas gitu ya sebenarnya situasinya ya. Dan ada banget kecil. Iya. Adaptif sama kayak film-film A Quiet Place apa gitu. Jadi kita memang berkembangnya ngikutin
ke arah mana gitu zaman sekarang. Dari kelas 10 sih. Nanti Dari kelas kalau 10 ya? kelas 10 sebagai peserta dulu. Nanti kalau kelas 11 nanti kita pastilah porsinya udah mulai dilebihin lagi. Jadi mungkin jadi kepala mentornya atau enggak buat Iya. jadi PIC dari sebuah event-event di luar sekolah. Dan di kelas 11 itu juga nanti ada mereka juga di sini tuh yang Angel sama Caroline tuh wakil leadernya dari setiap angkatannya. Ya, seru banget ya kayak jadinya gitu ya. sih. Dan Karena memang- langsung main ya sebenarnya kan jadi kayak main ya untuk betul, kegiatan-kegiatannya ya. Betul. Tapi di situ sama-sama belajar dan diperlengkapi dengan macam-macam tadi value-value lain ya yang untuk bekal mereka pas kuliah dan terlebih nanti untuk masuk ke marketplace. Oke, di sesi ini memang banyak banget sebenarnya yang pengen diobrolin ya, tapi dibatasi oleh durasi. Mungkin untuk pesan-pesan adik-adik deh dari Caroline dulu, apa yang ingin disampaikan nih untuk semua teman-teman lain? Oke, mungkin buat adik-adik aku nih ya di bawah pastinya. Jangan pernah apa ya, sekali lagi ada kesempatan untuk masuk berorganisasi itu ambil gitu. Karena itu tuh membekali kalian untuk ke depan-depannya gitu. Kalau misalnya nggak diambil kayak sayang gitu. Jadi itu tempat belajar gitu Iya. ya kalau buat Caroline ya. Oke Caroline, terima kasih ya, sukses terus kamu kasih. kuliahnya. Dari Angel apa yang ingin disampaikan Jal? Buat dari aku jangan malas-malasan sih, mumpung online banyak change yang bisa diambil Yes. sih, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi jangan merasa online dapat apa sih gitu. Jadi coba dulu masuk, kerjakan dulu, jangan dilihat dari luarannya dulu aja. Jadi coba dulu jeblos tuh masuk ke organisasinya, kayak gimana sih di dalamnya, Cobain siapa ya. tahu berkembang kayak gitu. Wow, terima kasih ya Angel ya, sukses terus Angel kuliahnya juga. Dan terakhir mungkin sebagai penutup nih dari Sir Marcel, silahkan. Pesannya buat teman-teman yang mungkin didengar juga, yang pasti temuin apa yang jadi strength, kekuatan yang dimilikin sama kalian masing-masing gitu. Karena pribadi tiap kita tuh kan harus nemuin apa yang jadi keunikan yang ngebedain diri kita sama orang lain. Dan kalau udah tahu, biasanya sih problemnya kan anak muda itu tuh nggak tahu ya apa strengthnya. Harus banyak gaul, harus banyak berorganisasi. Dan kalau ada kesempatan, istilah saya ya, berani nyemplung, berani basah. Jadi kepaksa karena situasi, jadi harus belajar gitu. Iya. Dan karena nanti mendingan capek sekarang lah daripada nanti capek ketika umur tua ya. Udah banyak pengalaman ya Betul, soalnya gitu. ya. Iya sih gitu aja sih. Mau terus belajar. Sama yang terakhir, jangan baperan. Waduh, yang penting itu untuk milenial teh ya. Iya, betul Jangan banget. baperan ya, penting banget ya. Oke, itu aja Sir Marcel, thank you banget ya untuk Angel, Caroline, Sir Marcel juga terima kasih banyak, sukses terus dan makin fresh untuk di pengembangan to LCB ya. Oke, thank you. Oke, itu dia perbincangan kita di sesi ini dan sebentar lagi saya mau melanjutkan perbincangan bersama dengan Sir Felix, tapi kali ini bersama dengan rekan-rekan dari Universitas Kristen Maranatha. Oke, di sesi ini dalam School X Maranatha X Radio Maestro sekarang akan berbincang bersama dengan Sir Felix selaku Wakil Kepala Sekolah dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung. Dan kali ini ada juga Kak Nicholas nih dari tim marketing Universitas Kristen Maranatha ya. Tadi sudah sempat dibahas juga oleh Sir Felix, ada satu program yang luar biasa dan ini ternyata rekanan ya dengan Universitas Kristen Maranatha yaitu Project Max, tapi tadi baru singkat sekali gitu kan dibahasnya. Nah, jadi penasaran juga ini sudah dimulai sejak kapan dan seperti apa yang sekarang sedang dijalankan itu seperti apa nih Sir Felix? Oke, jadi memang project ini memang baru ya, project kerjasama ini memang baru dan tapi kita sudah menggarapnya setahun. Ya, jadi sebelum kita launching, kita menggarapnya dengan para dosen ya. Kita ketemuan dengan rektor, semua dosen sepakat, ayo kita bantu SMAK 2 BPK Penabur. Dan di situ kita dengan guru-guru pembimbing dari kita juga ada yang ditunjuk untuk menjadi fasilitator ya antara dosen dengan siswa nanti. Dan kami merumuskan silabus-silabus pembelajaran apa saja yang menarik buat anak dan dosen juga menjadi kesempatan buat Universitas Kristen Maranatha untuk promosi. Nih dosennya asik loh gitu. Ini materinya yang kita akan pelajari seperti ini, seperti itu. Nah itu jadi memang persiapannya setahun dan kita akan launching di angkatan yang baru nanti baru masuk. Dan ini memang bahannya di kelas 10. Di kelas 10 yang baru. Jadi kelas 11-12 nggak dapat. Di tahun 2021-2022. Jadi karena ini memang prosesnya Project Next ini nggak singkat ya. Namanya mengerjakan mimpi itu nggak besok jadi gitu. Betul. Ya saya mau jadi presiden, besok jadi presiden kan nggak gitu ya. Ya itu harus proses dan kita
lakukannya selama 2,5 tahun. Jadi mereka akan performnya tuh nanti di bulan Desember ketika mereka kelas 12. Di kelas gitu. 12 itu Betul. ya. Jadi ini adalah untuk spesial teman-teman kelas 10 di angkatan 2021 ini ya Betul. jadinya ya. Mungkin kalau teman-teman kelas 11, kelas 12 itu nanti bisa ngobrol aja langsung sama kakak-kakaknya gitu ya. Tapi kalau kelas 10 memang sudah program yang dipersiapkan ya kurang lebih setahun ini. Betul. Nah itu sekilas tadi tentang Project Max yang memang lagi digarap juga begitu ya untuk teman-teman kelas 10. Mau ke Kak Nicholas nih, Kak Nicholas ini jangkauan Link Maranatha udah nggak main-main ini makin serius gitu ya. Jadi sebenarnya apa aja nih untuk program-program yang dilakukan terutama dari tim marketing Universitas Kristen Maranatha dengan sekolah-sekolah SMA karena mereka adalah yang paling dekat gitu ya untuk langsung masuk ke kuliah. Nah, seperti apa nih kegiatannya Kak Nicholas? Jadi program-program kita itu sebenarnya ada banyak banget yang tentunya kita berusaha untuk memfasilitasi sekolah, terutama bukan hal untuk bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan akademik siswa aja, tapi kita juga mengedepankan juga kemampuan soft skillnya, karena kan untuk setelah lulus kuliah nantinya atau misalnya lulus SMA pasti kita juga akan membutuhkan kemampuan soft skill yang penting banget untuk pengembangan diri siswa nantinya. Nah, salah satunya adalah Maranatha sudah membuka berbagai macam program yang menarik tentunya, seperti webinar gitu ya. Webinar juga kita tidak menyasar untuk siswa SMA aja, tapi kita menyasar untuk para guru, para orang tua, karena lingkungan sekolah itu isinya bukan hanya siswa aja, tapi siswa sekolah pasti dibayarin orang tua juga. Jadi orang tua juga perlu untuk mendapatkan ilmu juga dari Maranatha tentunya mengenai entah itu parenting ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan untuk itu banyak juga program-program yang sudah dilakukan Maranatha melalui berbagai macam bantuan juga dari Maranatha, seperti pembuatan studio podcast, kemudian studio pembelajaran online yang tentunya itu sudah kita lakukan setahun ini nih selama pandemi ini. Jadi itu beberapa program-program yang menarik juga tentunya untuk kita juga membantu dan memfasilitasi sekolah untuk dapat jadi salah satu stakeholder juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak muda kita gitu. Wow, tapi ini ada yang spesial bedanya dengan SMAK 2 BPK Penabur gitu ya Kak Nicholasnya nih. Gimana nih kalau collab-nya kalian ini? Oke, collab-nya seperti yang tadi udah dijelaskan di awal. Nah, kita ada Project Next itu ya, di mana kita berusaha untuk membuat siswa dari kelas 10 itu sudah mengetahui nih potensi dari masing-masing diri pribadi itu seperti apa. Karena secara akademik kita sudah tahu nih, pasti siswa-siswa dari SMAK 2 BPK Penabur Bandung ini itu punya tingkat akademik juga yang pastinya tinggi ya, standarnya tinggi. Tapi kita Maranatha juga ingin mengedepankan lagi nih potensi-potensi yang mungkin teman-teman kelas 10 nantinya pada saat tahun ajaran baru mungkin belum tahu sebenarnya saya punya potensi di mana nih, apakah di seni ataupun di komunikasi ataupun yang lain. Nah, kita Maranatha juga ingin memfasilitasi dalam hal soft skillnya juga gitu. Jadi kita tadi sudah melihat juga di lorong-lorong banyak karya-karya dari siswa SMAK 2 Penabur Bandung ini itu sudah sebenarnya sudah sangat potensi. Nah, Maranatha tentunya akan berusaha untuk membangun itu supaya siswa-siswa SMAK 2 Penabur Bandung ini tentunya bisa lebih terkenal lagi, bukan hanya dalam hal akademik tapi juga non akademiknya ya. Seperti itu. Jadi sudah dipikirkan juga ya sebenarnya ya bagaimana nanti sudah mau menyambut adik-adik yang kelas 12 ini untuk masuk ke kampus gitu ya. Nah, Sir Felix sebenarnya kan menjadi tugas lebih ya untuk para guru yang tadinya hanya mempersiapkan kelas 10, 11, 12, tapi untuk kelas 12 ini ada hal lain yang memang harus dipersiapkan karena mengantarkan mereka untuk menuju ke jenjang perkuliahan. Nah, jadi ini gimana nih, seberapa besar sebenarnya animo siswa-siswi kelas 12 gitu kan? Mereka sibuk dengan ujiannya juga, tapi mereka juga harus memikirkan mau kuliah nih gitu kan. Nah, ini untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan khususnya ke Maranatha, gimana nih, boleh ditanggapi, Sir? Ya, memang dari kita itu cukup besar juga ya yang ke Maranatha di samping universitas yang lain seperti itu. Dan memang pendekatan dari Maranatha juga luar biasa ya, dalam hal juga mereka ngadain webinar kerjasama sama kita gitu ya. Ya itu membantu juga buat anak-anak bisa tahu lah ya passionnya mau kemana, jurusannya apa, seperti itu.
Memang di kita juga ada apa namanya psikotes. Nah, ada psikotes juga untuk mengetahui minat anak kemana, seperti itu. Jadi dilihat dari psikotes juga. Betul. Dan dilihat dari minat mereka, kemudian bisa dikonsultasikan juga. Betul. Begitu jadinya ya. Memang dari di kelas 12 itu dari berbagai universitas juga datang. Suka datang untuk mereka datang ke kelas, mereka ceritain tentang program-programnya mereka. Nah, salah satunya dengan Maranatha juga cukup intens seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ada yang berbeda pasti kan kalau misalkan dulu kakak-kakaknya ini bisa langsung datang ke sekolah begitu ya, untuk bisa langsung menceritakan, bisa sharing seperti apa fakultas ini. Sekarang kan pasti ada yang berbeda ya kan Nicholas ya. Jadi untuk kelas 12 yang kemarin deh mungkin gitu sebelum nanti rencana ke depan gitu. Apa saja kemarin yang dilakukan pendekatan ke kelas 12? Pendekatan untuk kelas 12 selain tadi kita konsultasi studi secara langsung, nah kita juga mengundang nih buat teman-teman juga untuk bisa langsung kepo, langsung masuk ke Maranatha untuk melihat fasilitas secara langsung. Kita ada kegiatan waktu itu ada offline consultation. Nah, offline consultation ini adalah semacam kayak konsultasi studi juga pastinya, tapi kita mengundang teman-teman itu untuk langsung datang ke kampus Maranatha dan mereka bertanya sedetail mungkin apa yang mereka perlu tahu nih tentang masing-masing jurusan yang diinginkan. Dan kita juga men-treat teman-teman siswa yang datang di sini itu untuk langsung tur kampus, tur fasilitasnya, supaya begitu masuk Maranatha mungkin teman-teman dari SMAK 2 Penabur Bandung udah tahu nih Maranatha di mana letaknya. Tapi untuk fasilitasnya di dalam-dalamnya seperti apa mungkin mereka belum tahu. Nah, kita dari Maranatha berusaha untuk memberikan informasi lebih jelas. Jadi ibaratkan kalau mereka sudah masuk ke Maranatha, mereka tuh seperti ambasadornya karena udah tahu duluan nih fasilitasnya seperti apa. Sih. Nah, itu yang kita fasilitasi untuk teman-teman semuanya. Kemudian kita selain ada offline consultation, pendekatan kita juga ada yang lebih ke arah fun-nya. Fun-nya itu dalam bentuk penyambutan kita atau treatment kita dari Maranatha untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri dan sudah sah menjadi mahasiswa Maranatha melalui program yang namanya We Are Here Because of You. Nah, Wahboy singkatannya. Wah, gitu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman dari SMAK 2 Penabur Bandung atau teman-teman dari SMA lain yang sudah masuk mungkin dari bulan Agustus 2020 pasti sudah merasakan 2 kali acara We Are Here Because of You itu. Oh, udah 2 kali kemarin sudah diadakan. 2 kali. Yang pertama Wahboy pertama itu ada di bulan September dan yang kedua itu di bulan Februari. Nah, itu beberapa kegiatan-kegiatan itu apa ya istilahnya fun-nya nih supaya kita memperkenalkan dan memberikan inspirasi bahwa Maranatha itu bukan cuman institusi yang kelihatannya kayak kaku gitu. Kita justru bisa menyeimbangkan lagi dengan kondisi sekarang, apalagi teman-teman sekarang udah belajar online pasti ngantuk nih gitu ya. Nah, kita berusaha untuk acaranya online tapi berusaha untuk se-fun mungkin. Makanya acara pertama itu kita menghadirkan The Cinnamons pertama untuk bintang tamunya. Jadi bisa ngejam bareng, nyanyi-nyanyi bareng ya, gitu lagu-lagunya ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita berusaha untuk menghadirkan beberapa alumni juga yang sudah terkenal dan tentunya bisa menginspirasi juga nih buat teman-teman berikutnya. Nah, nanti kita juga ada yang terakhir nih. Ini adalah salah satu acara puncak untuk penyambutan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Angkatan ini ya, yang paling baru. Itu lagi dipersiapkan loh ya. Lagi jadi lihat aja di Instagram bisa kali ya di @joinmaranatha karena di sana selalu diupdate siapa aja yang datang. Nah, ini nih yang waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga tapi baru pada ngedenger juga, mungkin sekarang nih ada yang baru ngedenger juga. Kenapa sih selalu dibikin kegiatan-kegiatan fun gitu, ada ngejammingnya, terus ngundangnya juga orang-orang yang nggak biasa loh ya Kak Nicholas ya. Ini sebenarnya apa sih strategi dari tim marketing UKM? Oke, strateginya sebenarnya kita ingin membuat Maranatha itu jadi salah satu kampus yang bisa menjadikan mahasiswanya itu jadi inspirasi buat banyak orang. Karena Maranatha itu kita selain pastinya meningkatkan kemampuan akademis siswa di masing-masing program studinya, kita juga berusaha untuk Maranatha itu alumninya tuh punya alumni yang kreatif, yang inovatif banget setelah lulus dari Maranatha. Makanya kita dari marketing terutama juga berusaha untuk membangun bagaimana caranya
kita memberikan contoh dulu nih. Wah, Maranatha punya acara yang fun banget ya. Nah, ketika nanti mereka bergabung di organisasi di prodi masing-masing, misalnya di himpunan mahasiswa atau senat mahasiswa, mereka bisa menciptakan event yang serupa, tapi juga berdampak juga buat masyarakat luas. Karena fun dan kreatif aja nggak cukup, tapi kita juga harus bisa memberikan inspirasi melalui acara yang menyenangkan juga gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi tertarik banget kan untuk teman-teman, dan ini juga disosialisasikan tadi melalui webinar ya. Tadi boleh diceritakan dong Sir Felix, sebenarnya ada webinar apa sih yang bisa justru mencangkupnya itu ada siswa, ada orang tua, dan ada juga pengajar? Webinarnya yang pasti yang tentang psikologis anak ya, psikologis anak ya. Jadi itu dibahas di sana dengan Maranatha baru selesai ya, baru selesai kemarin. Gitu ada tentang apa? Biasanya tentang motivasi belajar, kemudian bagaimana cara meningkatkan istilahnya kalau di kondisi online seperti ini kan biasanya ada yang teman-teman kelas 10 belum ketemu nih sama teman-temannya selama pandemi ya. Nah, itu bagaimana ketika nanti offline gitu ya, mereka bisa santai dan bisa membangun relasi dengan percaya diri gitu. Biasanya sih isu-isu memang yang berkaitan dengan anak-anak muda sekarang nih, yang berkaitan dengan SMA. Jadi sebenarnya untuk mencari tema-tema webinar juga digali juga ya, sesuai dengan kebutuhan orang tua, tenaga pendidik, dan anak-anak ya khususnya ya. Karena sebelum webinar biasanya kita bertanya dulu nih ke pihak sekolah, kira-kira kebutuhannya apa gitu. Nggak ngundang narasumber yang lagi terkenal aja ya. Jadi bukan dalam artian kita melakukan webinar, tapi kita langsung tembak, Pak, kita mau ada webinar, temanya ini ya, apakah bisa difasilitasi? Nah, itu enggak, tapi kita bertanya kira-kira sekolah itu butuhnya apa ya, atau kondisi anak-anak sekarang seperti apa. Jadi kita yang Maranatha pikirkan nih temanya sesuai dengan topik yang ingin diangkat, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dari Sir Felix juga untuk anak-anak yang memang mau diserahkan ke kuliah-kuliah ini nggak khawatir banget dengan apapun yang sudah disiapkan oleh Maranatha ya. Betul. Karena memang kerjasama inilah yang dibutuhkan anak-anak gitu. Ya, kita karena dari sekolah saja nggak cukup gitu. Apalagi tadi untuk yang proyek terakhir Max. Itu ya, untuk Project Max itu luar biasa banget loh. Zaman-zaman saya kelas 10 mah, wah baru di bulan Maret aja gitu, gue 2 bulan lagi lulus, mau kuliah di mana nih? Jadi nggak ada lagi nanti kaliwat apa tadi sempat kita bahas salah jurusan. Nah sebenarnya kalau misalkan itu kan tadi kita sempat akhirnya bilang juga sama Sir Felix masalah klasik ya, sebenarnya. Masalah klasik. Jadi itu yang akhirnya mau coba dicari solusinya. Betul. Tapi memang sebenarnya harusnya dari mulai kelas 10, tidak terlalu cepat sebenarnya, karena mereka kan baru lulus dari SMP, lagi masa-masa penyesuaian. Betul, memang hal ini tidak mudah. Saya bilang memang hal ini tidak mudah karena memang ketika saya tanya ke orang tua pun ada anaknya yang jawab apa? Wah, saya masih belum tahu. Belum kepikiran pasti jawabannya kan. Nah, justru harus mulai dari awal ya. Harus mulai dari awal. Ada namanya bangun lebih awal untuk mendapatkan makanan lebih awal seperti itu. Jadi apalagi kalau anak-anak yang mau terjun ke dunia bisnis itu kan harus punya pengalaman lebih awal. Apalagi untuk sekarang yang entrepreneur itu lagi banyak banget marak banget gitu di Indonesia itu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha muda umur 30 tahun itu udah jadi CEO, udah jadi entrepreneur. Nah, itu kan mulai dari sekarang begitu. Makanya anak-anak juga kalau saya boleh titip pesan juga ya untuk mulai baca informasi-informasi yang related dengan mimpinya kamu gitu. Karena itu penting banget untuk kita tahu, oh memang ini nih yang saya pengen, oh ini nih memang yang saya minatin gitu. Jadi itu sebenarnya dimulai dari hal yang disuka ya, berangkat dari hal yang kita suka ya. Kita itu untuk tahu callingnya kita, untuk tahu passionnya kita itu kita harus tahu dari apa yang kita suka, apa yang kita benci. Itu juga harus tahu ya. Harus banget, karena kita nggak cukup dengan apa yang kita suka. Kita harus tahu banget dengan apa yang kita benci. Yang kedua juga kita tuh harus tahu modalnya kita tuh apa. Modal dalam artian tuh bisa dari keuangan keluarga. Apakah cukup saya untuk kuliah di kedokteran? Apakah ada beasiswanya nggak? Jadi harus make sense gitu. Harus down to the earth gitu istilahnya. Nah kemudian juga kita tuh harus juga tanya teman-teman terdekat kita. Gitu. Minta pendapat, minta saran ya. Gimana nih kalau saya masuk ke sana? Saya cocok nggak di bidang itu? Karena di bidang tertentu kan memang menuntut, misalkan mau jadi penyiar misalkan, itu kan harus punya orang yang jiwanya ekstrovert.
gitu ya, nggak bisa yang introvert itu nunggu ditanya baru jawab, kan nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan karakter dia juga seperti itu. Dan yang pasti itu semua calling itu memang harus dicari tahu. Dan apakah siswa SMP yang masuk ke SMA bisa pasti bisa, karena mereka perlu diarahkan. Nah itulah peran orang tua itu penting, dan sekolah itu memfasilitasi itu. Coba nggak apa-apa dalam Project Next ini, sekalipun dia misalkan ngambil jurusan hukum, at the end setelah dia kelas 12 lulus, ternyata dia nggak masuk jurusan hukum, dia masuk jurusan ekonomi, bagus kalau kata saya. Kenapa? Karena dia udah ngalamin tuh, oh jurusan hukum tuh kayak begini, dan gue nggak suka misalkan kayak gitu. Nah itu jadi tujuan dari Project Next ini tuh yang tadi, singkatnya jangan salah jurusan. Jadi sudah dibukakan dulu ya, hal-hal apa aja yang memang nanti di depannya ada apa, suka nggak nih gitu ya. Dan kita juga ngajarinnya nggak langsungnya rumit, kita ngajarinnya dari basic dulu. Nanti dengan berjalannya waktu anak-anak bikin project menurut dia. Yang hasil belajar dia nih setelah kelas 10 belajar, kelas 11 belajar, join dengan Maranatha. Saat kelas 12 di semester 1 awalnya itu, di semester ganjilnya, mereka tuh memikirkan, saya mau nyajiin apa nih di depan juri dan dosen. Juri dan dosen orang tua, jangan lupa ada orang tua di belakang mereka yang mendengar dan melihat begitu. Di event itu kita kasih Kapolavoro namanya, Kapolavoro. Jadi itu adalah masterpiece. Gitu. Jadi Kapolavoro itu singkatan artinya adalah masterpiece. Jadi masterpiece dari anak-anak silakan sajikan di sana. Jadi itu kayak exhibition yang besar itu, dan dosen-dosen di sana, juri-juri di sana, orang tua di sana melihat hasil karya anaknya. Oh ternyata anak saya bisa ya, gitu. Nah itu yang saya pengen goal dari Project Next itu, orang tua juga jadi bisa ngehargain anaknya sendiri, betul. Jadi berakhir di kelas 12 bagaimana mereka sudah mulai mengumpulkan tadi dari kelas 10, dikasih arahan, bimbingan, dan di kelas 12 semester ganjil ya mereka akan presentasikan apa yang sudah mereka dapat. Betul. Wow, jadi luar biasa banget ini untuk kelas 10 ya. Jadi untuk para orang tua nanti mungkin bisa didiskusikan lagi ke teman-teman dari SMAK 2 BPK Penabur. Teman-teman dari Maranatha juga luar biasa untuk memfasilitasinya nih ya. Jadi satu tanggung jawab besar lagi kan, memegang kelas-kelas 10 yang ya susah loh. Sama mereka terus jadi teman pokoknya ya, supaya langsung masuk, langsung enak gitu ya. Betul. Nah ini kita dibatasi oleh durasi, Sir Felix dan juga Kak Nicholas. Mungkin bisa masing-masing menyampaikan sesuatu untuk orang tua, untuk adik-adik di luar sana. Dari Kak Nicholas dulu silahkan. Oke, buat teman-teman, para orang tua juga yang ada di seluruh Indonesia, bukan cuma untuk di SMAK 2 Penabur Bandung juga. Paling kalau dari Maranatha intinya kita juga harus paham potensi diri kita dan pahami potensi diri anak juga. Jangan sampai kita terlalu memaksakan kehendak, tapi proses yang nanti dijalani itu sangat berat nantinya. Karena tentunya untuk menjalani impian masing-masing kita tetap ada proses, tapi bagaimana cara kita menikmati proses itu kan berdasarkan dari pribadi sendiri. Jadi kalau misalnya sampai berat gitu ya, dan terkesannya terpaksa untuk melakukan hal tersebut, atau bahkan nanti kuliah di jurusan ini itu terpaksa, itu akan jadi beban yang sangat tinggi gitu. Karena nanti pada saat lulus, mungkin nanti akan berjalan sampai lulus nih. Nah nanti pada saat lulus bingung mau kerjanya apa, karena nggak tahu nih potensi diri gue yang sebenarnya tuh apa sih gitu. Karena sebenarnya kuliah itu kemarin karena keinginan orang tua. Jadi udah jadi sarjana masih bingung ya? Betul, jadi sarjana masih bingung. Sedangkan peluang karir di Indonesia juga sangat terbatas gitu ya. Karena kita akan bersaing dengan lulusan-lulusan bukan cuma dari Maranatha, tapi di seluruh universitas di Indonesia. Jadi untuk teman-teman di sini ya, dari Maranatha kita berusaha untuk ayo pahami potensi diri kalian, jangan sampai kalian terlambat untuk memahami apa sih yang sebenarnya kalian suka, dan tadi yang Pak Felix bilang apa yang kalian benci, karena itu yang menjadi bahan pertimbangan kalian dalam menentukan masa depan kalian. Oke, Kak Nicholas terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Sekaligus penutup nih dari Sir Felix juga mewakili semua tenaga pendidik khususnya di SMAK 2 BPK Penabur. Ya, dari SMAK 2 BPK Penabur kami baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan berusaha yang terbaik ya. Yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu ya, untuk teman-teman semua yang di sini, karena untuk mencapai mimpi itu nggak bisa sendiri. Ya, butuh orang-orang terdekat yang bisa support kalian, dan kami di sini ready. Di sini ada tim BK, di sini ada tim kerohanian, dan juga ada tim dari Maranatha, dan semuanya
profesional di bidangnya ya. Jadi ayo join sama kita, jangan ragu lagi karena masa depan itu milik kita semua. Oke, terima kasih banyak Sir Felix, juga Kak Nicholas tadi bersama dengan teman-teman yang lain juga ya. Ini luar biasa perbincangan kita di sesi kali ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya lebih lengkap nanti bisa menghubungi @joinmaranatha ya, atau bisa juga ke Instagram SMAK 2 BPK Penabur juga. Jadi bisa langsung ngobrol-ngobrol dan bertanya kebutuhan apa sih yang memang diinginkan oleh teman-teman dan juga khususnya para orang tua ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses ini tahun ajaran baru ya. Soalnya semua lagi pada sibuk-sibuknya. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman yang lain. Dan untuk teman-teman juga yang memang sudah melihat video ini, boleh banget ya untuk langsung di-share ke semua media sosial teman-teman. Dan jangan lupa tetap ikuti sesi-sesi lain tentunya Maestro X Maranatha X. Ada sekolah-sekolah lain juga yang nanti akan kita kunjungi. Oke, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.